sudut kota, sebuah kedai kopi berdiri sebagai perwujudan mimpi yang diciptakan dengan penuh keyakinan. Aroma biji kopi terbaik yang diseduh sempurna menghadirkan cita rasa istimewa. Di tempat ini, orang-orang datang bukan hanya untuk menikmati kopi, tapi juga mencari inspirasi. Disinilah semuanya dimulai. Jauh dari kota, jauh dari hiruk-pikuk yang tak pernah benar-benar diam. Biji-biji kopi tumbuh perlahan, dan saat waktunya tiba, ia tak dipetik dengan sembarang. Hanya yang merah sempurna yang dipilih, atau dikenal dengan petik merah, menandakan bahwa rasa telah matang, bahwa manis dan aromanya siap dilepas dan dirasakan. Dari tangan sabar sosok Denny Saputra, lahirlah cita rasa yang akan selalu dinanti penikmatnya. Kalau petik merah itu kita pelajari ya, karena kopi itu adalah buah sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya buah itu ketika matang sempurna rasanya akan menjadi nikmat. Jadi dari sanalah kita coba untuk petik merah. Memetik buah kopi yang benar-benar matang sempurna, kemudian kita olah dan kita coba rasanya ternyata sangat nikmat dibanding dengan kopi yang biasa dipanen oleh petani-petani lokal biasanya. Jadi kawan-kawan, kita usahakan di kebun kita ini untuk pemetikan kopinya kita usahakan untuk semuanya merah. Kualitas dari biji kopi kita akan lebih baik dibandingkan dengan kopi petik pelangi seperti ini kan. Dari cita rasa juga, kalau misalnya kita panen dengan petik merah, dia akan kompleks rasanya itu. Jadi kita harus panen itu. Denny tak pernah hanya berdiri di balik nama. Ia tak segan turun langsung ke kebun, menyapa para petani sekaligus berbagi pengetahuan dengan mereka. Denny selalu memastikan setiap biji dipetik pada waktu terbaik, bukan terlalu cepat, bukan pula terlalu lambat. Jadi kita ke depannya kita upayakan untuk semua hasil dari kebun kita ini kita petik merah semua. Kalau beliau memang menargetkan kami untuk bisa panen petik merah ya, karena petik merah itu hasilnya lebih bagus. Kemudian kami pun diajari bagaimana sih caranya biar panen serentak gitu petik merahnya. Nah, otomatis dari budidaya itulah dari mulai kami merawat kopi biar bisa petik merah semuanya, perawatan tunas dan sebagainya, terus setek benih yang paling bagus bagaimana biar panen serentak. Nah, dari situlah kami mulai telaten satu persatu pohon kami rawat sehingga panen petik merahnya bisa serentak semuanya gitu. Yang jelas kami lebih hemat di panen ya. Yang pertama itu kami lebih hemat dalam hal pemanenan, tenaga kerja lebih sedikit, waktunya juga lebih singkat. Kemudian untuk hasilnya memang harga petik merah lebih bagus. Tak semua keputusan lahir dari rencana besar. Sebagian justru muncul dari pertanyaan sederhana. Di tengah kebun kecil inilah, Denny menyadari satu hal. Bagaimana jika kopi ini tidak berhenti di kebun? Bagaimana jika nilainya bisa tumbuh lebih jauh, membawa nilai yang lebih besar dari sekedar hasil panen? Ketika saya menikah, itu kampung istri saya itu mayoritas penduduknya adalah petani kopi. Di sanalah saya melihat dan memperhatikan budaya serta kebiasaan masyarakat di daerah Pulau Beringin itu
semua mayoritas kopi, dan dari sanalah mulai tertarik. Pengen belajar tentang penanaman kopi, kemudian proses pasca panen, baru tertarik ke berikutnya. Dari pikiran sederhana itulah, sebuah perjalanan panjang dimulai. Langkah kecil yang awalnya hanya sebatas gagasan, perlahan berubah menjadi keyakinan dan membesar menjadi sebuah arah untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan besar, tak ada modal berlebih yang menjanjikan kemudahan. Yang ada hanya keyakinan dan keberanian untuk memulai. Denny memulai semuanya dengan cara yang sangat sederhana, tanpa fasilitas lengkap, bahkan dengan alat penggiling yang biasa. Dengan peralatan seadanya, Denny melangkah pelan untuk memulai usahanya. Bukan tentang seberapa besar langkahnya, melainkan tentang konsistensi untuk terus mencoba yang diawalinya dari menjual bubuk kopi dari hasil produksi sendiri. Potensi yang ada di kampung itu coba kita kembangkan ya. Jadi kita coba dengan kopi bubuk awalnya. Kita coba memasarkan kopi hasil dari pertanian kita sendiri, kemudian kita coba proses sehingga menjadi bubuk kopi, kemudian kita jual ke pasar awalnya. Berapa kilo, Ma? Ini. Yuk. Berapa kilo? Lah, adalah 2 kilo. Pas udah dibungkus sih. Mudah-mudahan laku, Mas. Amin. Di awal merintis usaha kopi ini, Denny tidak berjalan seorang diri. Ada sang istri yang mendampingi. Bahkan saat usaha ini belum menunjukkan hasil yang berarti. Ketika penjualan belum stabil, ketika rencana belum sepenuhnya berjalan, ia tetap ada di sisi Denny, memberi dukungan dan motivasi. Kalau saya sebagai istri sangat mendukung apa yang jadi usaha suami saya. Sebenarnya kalau pertama kali namanya mencoba, kita nggak tahu apakah nanti untung, apakah enggak kan. Tapi saya selalu mengasih dukungan kepada suami saya. Namanya usaha ya dicoba dulu. Kalau nggak dicoba mana mau berhasil kan. Bapak begawi dulu ya. Iya Pak, ini kopinya lama masih siap ke 4 kicis dulu. Iya. Ya amal laku baru ditambahi lagi. Iya. Kayak coba Bapak tawarkan di sekitar kantor sama di warung-warung di depan. Pada awal merintis usahanya di tahun 2018, Denny memulai dengan cara yang paling memungkinkan, yakni dengan mendatangi warung-warung kecil, toko kelontong, hingga kios pasar tradisional. Setiap kemasan ia bawa sendiri. Dengan bermodalkan keberanian dan keyakinan, ia menawarkan langsung kepada pemilik toko, menjelaskan proses dan kualitasnya, hingga meyakinkan bahwa produknya layak untuk dicoba.
perjalanan itu tak selalu mudah. Tak jarang Denny harus menerima penolakan. Ada pemilik warung yang ragu, ada yang belum percaya pada merek baru, ada pula yang khawatir produk ini tidak laku. Ini sih Kak. Ya, Kak, ini aku ada kopi. ya. Kopi ini aku produksi sendiri, Oh. kebun aku sendiri. Nah, sehingga jadi bubuk kopi ini. Ya, ya. Aku nih pengen nitip di warung kakak ini. Aku boleh gak nitip di sini? Oh ya. Ini Pak ini deh. Lain kali Pak ya. Bukan kakak nolak ya. Lagi pasaran lagi sepi. Ya. Berarti aku bawa dulu ya Kak. Iya, iya. Mungkin lain kali ya Kak, aku nitip di sini. Iya, iya. Makasih Oke, Kak. oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berbagai penolakan itu menjadi bagian dari keseharian Denny. Tapi ia tak berhenti. Setiap masukan menjadi catatan. Kemasan diperbaiki, harga disesuaikan, cara menawarkan pun terus dievaluasi. Perlahan kesempatan mulai datang. Beberapa warung dan toko kelontong bersedia menerima produk kopi Denny meski dengan jumlah terbatas. Assalamualaikum. Salam. Isi yuk. Yuk, aku mau coba nitip kopi di sini yuk. Kopi. Ya, ini produk aku. Apakah aku boleh nitip di sini untuk dijual kembali? Kalau di sini ada sih beberapa yang titip-titip juga. Cuma kita lihat dulu ya paling ya. Iya, yuk. Ah. Ini kopi Kopi apa ya? robusta. Oh, robusta ya. Ini kami olah dari kopi petik merah, Mm-mm. kemudian kami proses sangrai dan kami jadikan bubuk sehingga kopi ini kualitas tinggi. Tapi kami kan baru memulai, jadi Ya. belum ada brand. Nanti mudah-mudahan ke depannya kami bisa branding kopi ini. Fase ini menjadi fondasi penting. Tempat ia belajar bahwa usaha yang dibangunnya dari ketekunan mungkin akan mendapati penolakan. Meski begitu, Denny tetap percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan konsisten perlahan akan menemukan jalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, ini dulu Ma. Ya Pak, tunggu ya, lagi ngambil minum dulu. Minum. Mana cerita? Karena 2018 itu saya mulai, 1 tahun itu saya coba kemana-mana lah, saya keliling ke pasar, ke warung, kemudian ke tetangga, kemudian ke teman-teman. Awalnya sih sempat down lah ya, down, mau berhenti aja lah, pindah usaha lain seperti itu. Tetapi istri mau menguatkan nih, ayo coba kita gali potensi lagi, coba kita masifkan lagi untuk pemasaran. Hari ini kopi kata yang laku Mas. Berapa lagi masih banyak? Semuanya ada laku. Masih utuh. Ya udah apa-apa, namanya usaha cek itu lapah, tidak laku. Mungkin hari ini tidak laku, besok insya Allah dia laku. Mungkin rezekinya
ada udah lagi rezeki namanya usaha kan. Yang penting Bapak jangan patah semangat. Tidak semua hari berakhir dengan hasil. Nggak usah lah, tahun gitu. Ada masa ketika produk bubuk kopi tak terjual seperti yang diharapkan. Di titik itulah, keraguan kadangkala mulai muncul. Apakah usaha ini harus dilanjutkan? Ataukah harus berhenti sampai di sini? Mudah-mudahan besok aku ngerti. Ya, pokoknya bismillah ya Pak. Mikir pasti ada kalanya ya nggak laku sama sekali, tapi dukungan tetap mengalir terus dari saya sebagai istri, biar dia nggak down gitu ya, nggak down dalam penjualan kopi. Sudah itu pernah sekali, sudahlah nyerah, si suami ini nyerah, sudahlah saya nggak mau lagi katanya, nggak ada yang beli, tapi saya terus ya udah hari ini nggak ada yang jual, pasti besok nggak ada yang beli, pasti besok ada gitu. Nah. Halo, Di. Halo, assalamualaikum Kak Denny. Apa kabar Kak Denny? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat. Tak ganggu ya nih Kak Denny ya? Tidak. Yang mana, nih? Ini Kak Denny, aku kan nyoba kopi kamu kemarin. Lumayan rasanya kopi kamu. Aku ini nak order lagi Kak Denny. Pas ada kira-kira? Wih, bisa. Bisa banget. Nah, aku ini nak order banyak. Soalnya sekalian untuk kawan-kawan di kantor aku. Baca Wah, bisa. Kapan itu rencana? Kalau 2 hari lagi bisa tak kira-kira? Oh, bisa. Aku Bisa, hari ini ku kerjakan itu. Oke, mantap. Ya. Kak Denny, kami juga ada saran sebenarnya Kak Denny. Nah, Kalau misalkan kalau kamu ada tempat untuk ngopi, lebih lemak lagi Kak Denny. Jadi kami ada tempat untuk ngopi. oh iya. Oke. Kagak ini ya. Aku tampung dulu saranin kamu tuh. Kagak aku coba ngobrol sama istriku dulu terkait dengan itu kan. Oke, makasih ya Di. Oke. Tunggulah besok aku kabari kalau selesai. Ya. Oke, terima kasih Kak Denny. Banyak ya. Yo, Alhamdulillah mah. Lusa aku dapat orderan dari Yadi. 20 kilo. Besok Papa selesaikan galau orderan ini sampai selesai dan besok Papa langsung harus kirim. Nah, itu kan kalau apa aja Mama. Ya. Kalau saya itu ada rezekinya baik. Kan tadi tidak laku, sekarang banyak yang order. Tetap semangat ya. Ya, Nah, semangat. ya, Bismillah ya. bismillah. gali potensi lagi, coba kita masifkan lagi untuk pemasaran, dan akhirnya ada yang order cukup banyak pada saat itu. Ketika saya down, ada order yang cukup banyak yang membuat semangat saya bangkit lagi. Seiring perjalanan usahanya berkembang, Denny mulai memikirkan langkah berikutnya. Bukan hanya menjual kopi, tetapi juga menghadirkan ruang bagi orang-orang untuk menikmatinya secara langsung. Bagi Denny, ini menjadi langkah baru yang belum pernah ia jalani sebelumnya. Keraguan itu sempat muncul di awal, tetapi perlahan rencana itu pun mulai dijalankan. Hingga tahun 2023, keinginannya untuk membuka kedai kopi itu pun terwujud. Ialah Ngopi Kudai, sebuah ruang yang tidak hanya menawarkan secangkir kopi, tetapi juga menghadirkan suasana yang akrab dan terbuka bagi siapa saja.
kedai ini menjadi cara untuk membawa kopi yang ia olah lebih dekat dengan para penikmatnya. Memanfaatkan potensi kan yang ada. Kemudian kita cuma kopi bubuk yang pertama kita jual. Kesininya orang yang beli kopi bubuk itu sering nongkrong di sini. Dan otomatis lah ya, namanya kita ada tamu, ya kita pasti buatkan kopi untuk teman-teman kita atau customer kita yang akan beli kopi bubuk. Ternyata nyaman mereka kan, setiap hari datang untuk beli kopi bubuk. Nah disitulah dorongan dari customer sendiri untuk saya membuka kedai kopi. Perjalanan panjang yang dijalani Denny perlahan menunjukkan hasil. Dari sekedar menekuni hobi, keinginan untuk mendorong potensi, hingga mewujudkan suatu mimpi, kini telah terbukti. Banyak pelanggan yang berdatangan dari berbagai kalangan. Ada yang sekedar singgah, ada pula yang kembali datang karena merasa cocok dengan rasanya. Perjalanan yang berbuah manis ini tidak hanya berhenti pada diri sendiri. Seiring perkembangan usahanya, Denny juga mampu menciptakan lapangan kerja, memberikan kesempatan bagi orang lain untuk turut menjadi bermanfaat. Kak Denny sangat memberi ilmu dan dia tidak pelit ilmu sama sekali dengan beberapa karyawan di sini ya. Jadi dia sangat mendorong karyawan-karyawan dia untuk belajar lebih lagi, mengulik lebih dalam lagi dari penanamannya, prosesnya, dan pembuatan kopinya. Denny, kopi tak hanya soal rasa. Lebih dari itu, kopi juga bisa menjadi media bagi penikmatnya untuk peduli kepada lingkungan. Hingga muncullah konsep Eco Coffee. Sebuah program sederhana yang lahir untuk mengajak sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih peduli pada lingkungannya. Melalui program Eco Coffee ini, masyarakat dapat menukarkan sampah botol plastik untuk satu cangkir kopi. Memanfaatkan sampah-sampah plastik yang ada di sekitar kita, yang pertama. Kemudian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sampah plastik ini berbahaya. Jadi kita buat program Eco Cafe ini dengan menukar sampah dengan sampah plastik yang bersih, boleh dibawa ke sini dan kita tukar dengan kopi. Tak ada yang benar-benar instan. Setiap langkah membutuhkan waktu. Setiap hasil lahir dari proses yang dijalani hari demi hari. Ada waktu untuk gagal, namun akan selalu ada waktu untuk belajar memperbaiki langkah demi mencapai sebuah impian. Jangan pernah kita menyerah, walaupun pasti ya usaha itu ada pasang surut, kemudian agar kita dapat bermanfaat untuk orang banyak.